Oke, aku record dulu. Oke, Resita, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Jadi hal yang saya mau tanyakan pertama itu berkaitan dengan CV. Itu kan sekarang ini Pak, kan banyak perusahaan dalam proses seleksi karyawannya itu kan menggunakan aplikasi tracking system atau yang biasa disebut dengan ATS. Nah, yang mau saya tanyakan itu menurut Bapak CV yang bagaimana sih yang ATS friendly yang nanti bisa tersortir gitu Pak? Oke, thank you pertanyaannya. Pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan gitu ya. Kamu udah browsing dulu belum? Menurutmu apa yang udah kamu pelajari? ATS friendly itu gimana sih gitu? Kalau yang sudah saya lihat dari referensi YouTube dan lain sebagainya itu biasanya untuk CV itu jangan terlalu rame desainnya. Terus juga lebih baik tidak ada diagram-diagram gitu Pak. Katanya kalau ada apa diagram itu ATS tidak bisa membaca gitu. Kurang Oke, lebihnya seperti itu Pak. apa lagi? Yang lain apa Sama lagi? untuk font-fontnya itu, Font, fontnya oke. Apalagi, ukuran secara generalnya seperti itu sih Pak yang saya oke. paham. Nah, ya sudah, berarti seperti itu ya. Jawabannya adalah benar gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ngapain nanya gitu. Oh enggak, aku jawab dulu ya gitu. Bahwa sama gitu. ATS friendly itu adalah menuntut desain kita itu ya, penulisan CV kita itu mempermudah dibaca oleh sistem. Oke. Sistem itu dia akan scan gitu, diekstrak gitu ya, diekstrak kata kuncinya dan dicocokkan dengan kata kunci entah yang ada di locker, entah yang nggak ada di locker tapi itu merupakan kualifikasi. Jadi dia akan masukin ke database kata kunci gitu. Nah, nanti akan ada tingkat kecocokannya gitu ya. Gitu. Tingkat kecocokannya yang paling tinggi gitu ya. Ya ibaratnya dia yang urutan teratas gitu. Itu pun kalau memang jumlahnya overload gitu. Ya paling yang diambil paling 20-30% gitu dari total Dari semuanya gitu total kan. Makanya makanya kita akan melihat gitu ya definisi dari ATS friendly itu sendiri kayak begitu. Dari yang kamu ceritakan tadi, oke, itu udah bener nggak? Bener gitu. Bahwa CV ATS itu satu nggak usah pakai desain aneh-aneh lah gitu. Kedua nggak usah pakai template lah, bikin pakai Word aja bisa gitu, ya kan? Dia dia nggak ngedetect gambar, diagram, tabel, text box rumit gitu ya. Terus simbol-simbol unik, font-font aneh, kontras warna yang tipis gitu. Takutnya nanti nggak kebaca gitu. Makanya silahkan pakai yang biasa ya. Font-fontnya juga font-font standar aja nggak masalah. Perdana Tahoma, Arial, Times New Roman gitu-gitu juga nggak masalah gitu. Hitam putih dan disarankan pakai bahasa Inggris gitu. bahasa Inggris. Terus CV-nya tidak lebih dari 2 halaman gitu. Gitu. Biasanya sih kalau mau diarahin ke ini mau ATS-nya benar sempurna ya gitu. Nggak usah dikasih foto gitu-gitu. Intinya seperti itu. Tapi jangan sampai lupa, nomor satu, di dunia ini kita belum ada data fix perusahaan yang memiliki ATS gitu. Oke? Nggak ada data itu. Yang kedua, nggak ada kalimat yang bahwa semua perusahaan pasti pakai ATS. Nggak tahu itu. Ya. Yang ketiga adalah Iya. kalau nggak pakai ATS itu salah. Itu nggak ada kalimat itu juga. Gitu. Sehingga silahkan pakai ATS dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas kamu tuh misalkan kamu ngincer perusahaan ini. Karena setelah saya riset tuh ya bisa baca lewat webnya ya. Terkait ini perusahaan global misalkan gitu kan. Udah di mana-mana. Kalau ada locker yang daftar langsung ribuan misalkan gitu kan. Itu Iya. atau mau lebih detail lagi, saya terkoneksi dengan recruiternya di LinkedIn. Saya pernah ngobrol dan saya pernah nanya langsung ke beliau gitu. Bu, saya mohon masukan gitu. Pada saat saya mengirim tuh bagusnya menggunakan CV apa. Jadi kamu bahasanya tuh nggak nanyain soal lokernya gitu ya. Tapi nanti kalau memang ada yang saya rasa sesuai dengan kemampuan saya dan saya daftar pakai apa, ya silahkan pakai yang TS friendly gitu. Ya sudah, tinggal dilakukan gitu. Dan itu ngelakuin gitu juga cuma ke satu perusahaan, ke banyak perusahaan. Dan itu harus dites, diuji. Banyak banget orang-orang yang pakai TS friendly itu keterima kerja. Banyak juga yang pakai desain CV kreatif juga keterima kerja gitu. Tapi intinya tadi sebenarnya tujuan CV itu adalah mempermudah pembacanya karena mengandung kata kunci yang dibutuhkan,
yang sesuai dengan ya kualifikasi yang ada pada lowongan gitu, atau kata kunci di lowongan seperti itu. Sehingga silahkan gitu dibentuk sebagaimana mestinya gitu. Kalau secara singkat gitu ya, aku lihat CV-mu gitu, CV-mu Iya. itu belum ATS friendly gitu. Jadi dia itu tipe desain sederhana gitu. Gitu. Oh iya Jadi iya kalau Pak. dilihat dari ATS-nya mungkin oke skornya, tapi masih nilainya cukup lah, belum kebaik gitu ya ibaratnya ya gitu. Karena ATS tuh dia lebih kayak dari tulis tuh ya kanan kiri ke bawah gitu. Dia Oh nggak bikin iya. 2 kolom, nggak ada simbol-simbol. Ada mungkin boleh kasih foto apa enggak, tapi silahkan diuji lagi ya kalimatku ini. Jadi bahwa kadang tuh fotonya tuh ditaruh sendirian di atas gitu. Terus teksnya dari atas ke bawah gitu. Baru seperti itu. Nggak ada foto pun nggak masalah seperti itu. Jadi silahkan Oh iya. diuji. Terus kamu juga kalau kamu kirimnya pakai email gitu ya. Misal sejauh Iya. ini kamu punya lowongan, sebagian kirimnya pakai email, dan via email itu juga banyak panggilan gitu. Padahal kamu kirimnya pakai yang desain. Ya nggak usah dipaksain ganti pakai yang test friendly, orang pakai desain aja udah banyak panggilan kok gitu. Yang harus kamu uji itu kalau kamu lewat portal karir gimana, kalau kamu lewat websitenya langsung gimana, kalau kamu lewat LinkedIn gimana gitu, itu diuji Iya gitu. Pak. Jadi kesesuaiannya itu tidak serta-merta sekarang semua perusahaan langsung migrasi pakai test friendly, enggak. Perusahaan-perusahaan lokal enggak. Bahkan yang punya ETS pun kalau dia butuh cepat, butuh cuma berapa orang itu kadang minta diarahin ke emailnya rekruternya kan, ke beliau-beliaunya kan. Dan itu kan nggak pakai sistem, itu di filter mata langsung gitu. Nggak butuh cepat gitu. Oh iya. Jadi kan kalau dari CV saya itu memang ada 2 kolom ya Pak. Itu lebih baik kalau untuk dibuat ATS friendly berarti Nggak usah di kolom. di nggak usah di Jadi, kolom ya. nggak bikin kolom begitu. Nanti aku jelasin di bagian detail ya gitu. ETS friendly nggak jadi kolom gitu. Iya Oke. Pak. Ada apa lagi yang pengen kamu tanyain nih? Menarik nih. Terus untuk ini Pak, berkaitan dengan penggunaan bahasa. Lebih baik di CV dan juga cover letter itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak, Oke. disarankan. Oke. Bentar. Jadi gini ya, penggunaan bahasa itu, kalau tadi kita nyambung ke ATS friendly akan diarahkan ke bahasa Inggris gitu ya. Itu udah default tuh Iya. gitu. Nah, sekarang kalau penggunaan bahasa secara umum gimana? Satu, bahasa itu urutan teratas ya hierarkinya. Bahasa itu disesuaikan dengan arahan. Ada lowongan pekerjaan yang dia tuh nyuruh beneran gitu. Silahkan tuliskan CV menggunakan bahasa Inggris, silahkan tuliskan CV menggunakan bahasa ini gitu. Nah, itu ikuti gitu. Nah, habis itu kita baca Hmm. ulang. Ada nggak arahan di situ? Oh, nggak ada arahan gitu. Ya kan? Nggak ada arahan. Setelah nggak ada arahan, aku kadang bisa nyebutnya itu arahan secara tidak langsung atau kesempatan untuk promo. Jadi ada nggak celah kita sebenarnya ini sangat dianjurkan gitu ya. Gunakan bahasa Inggris gitu. Misalkan, contoh ada rekrutmen, bahasanya pakai bahasa Indonesia, misalkan gitu kan. Tunggu bentar ya. Terus habis itu, nah terus habis itu nyari pakai bahasa Indonesia di lowongannya itu ada tulisannya mampu berbahasa Inggris melupakan nilai plus gitu misalkan. Padahal lokernya pakai bahasa Indonesia, nggak nyuruh kamu pakai bahasa Inggris, tapi ada kalimat itu. Bukankah itu kesempatan gitu buat kamu Iya. bisa ngomong pakai bahasa Inggris, bikin pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, semacam itu. Jadi silahkan gitu. Kalau nggak ada lagi, kira-kira selanjutnya ikuti bahasa dari lokernya gitu. Ikuti aja bahasa dari lokernya gitu. Kalau mau cari cara aman, bahasa Inggris aja semua gitu. Kalau mau aman ya. Oh iya. Soalnya kan kebanyakan loker itu menggunakan bahasa Inggris ya Pak. Mau di LinkedIn atau itu, saya sejauh ini kebanyakannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya mengikuti untuk Ya apply-nya udah Inggris pakai aja bahasa, terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya Pak. Memang Iya. memang nggak bisa ditembak langsung sih gitu, dan aku juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Secara general ya namanya bahasa asing gitu. Tapi kan Iya. tadi lihat ada arahan nggak? Kalau nggak ada momen untuk kita pamer nggak? Gitu. Ini merupakan nilai plus, bukankah sejak awal kita pamerin aja bahasa kita gitu, ya kan? Hmm. Kayak gitu. Buat dicoba ya. Oke. Iya. Secara general gitu ya, kayak ada lagi nggak apa? Kemudian berkaitan dengan portofolio Pak. Ya, kenapa sama Jadi kan portofolio?
misalnya kalau di bidang kebanyakan tuh portofolio itu kan menampilkan kayak bukti konkret dari CV ya Pak, menampilkan secara general dari yang tertulis dari CV. Nah, kalau misalnya saya bukan di bidang kreatif nih, misalnya, contohnya kan kalau misalnya dia sosial media gitu, dia kan bisa menampilkan karya-karyanya. Nah, tapi kalau di luar itu yang dia tidak mempunyai karya yang konkret untuk bisa ditampilkan di portofolio, untuk pembuatan portofolionya itu nanti menampilkan apa aja ya Pak? Karena kayaknya Pertanyaanku kalau pertama, disuruh nggak ngirim portofolio? Kalau nggak ada disuruh, beberapa ngapain? ada yang beberapa persyaratan yang disuruh Pak. Disuruh nyediain Kayak portofolio. your CV portofolio gitu Pak. Terus kadang saya bingung, saya ini portofolionya nanti isinya apa aja ya Pak gitu loh. Karena saya nggak ada kayak bukti yang seperti itu Pak. Contohnya yang grafik desain gitu Pak. Oke, aku nanya deh, definisi portofolio yang kamu tahu apa sebenarnya? Portofolio itu apa sih? Portofolio sejauh yang saya paham itu tuh nanti untuk bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Ya, lebih jelasnya dia itu menjelaskan secara detail dari yang tertulis di CV gitu, Pak. Nulis Kayak lebih nanti detail dari karya CV. terus di data diri gitu, Pak. Misalkan kamu, misalkan nih, misal kamu pernah magang. Kamu pernah, kamu magang jadi apa ya? Bentar. Kamu ada magang nggak? Kebetulan saya belum magang, Pak. Kamu masih kuliah? Lagi ada udah lulus, Pak. Oh ya ya, di kampusmu nggak ada magang? Di jurusan saya belum mewajibkan magang sih pada saat itu, Pak. Oh, nggak ada. Oke, beratnya gini misal contoh, kamu magang jadi tadi ya yang kamu udah bilang ya gitu, jadi konten kreator gitu, atau jadi apa misalnya graphic designer gitu ya gitu. Hmm. Yang ada di CV, yang ada di portofoliomu apa? Kalau misalnya konten kreator ya nanti menampilkan hasil karyanya itu. Ya udah. Berarti intinya portofolio itu adalah Tapi kalau misalnya tidak punya, Pak, ya kan definisi saya aja. Jadi gitu. Jadi oke aku jawab aja ya. Portofolio itu ibaratnya adalah kumpulan hasil karyamu gitu ya. Gitu. Hasil karyamu, hasil karya sih sebenarnya sih. Jadi itu adalah ya kumpulan hasil karya individu, kelompok atau perusahaan namanya portofolio gitu. Oke. Nah, karena kamu pengen memamerkan kemampuanmu gitu ya, disarankan ya itu adalah portofoliomu sendiri gitu. Kalau nggak ada ya portofolio di kelompok gitu misalkan. Nah, sebagai seorang lulusan baru Bu, kan pengalaman masih terbatas gitu kan. Itu. Portofolionya apa? Ya portofolionya satu biasanya waktu kamu magang misalkan. Gitu. Tapi magang saya tuh nggak ada produk yang dibikin, ya nggak apa-apa. Dokumentasi waktu kamu di magang itu ngapain? Mau presentasi, penyuluhan, debat, ketemu klien, oh iya. kayak gitu-gitu. Ada dokumentasinya kan, gitu. Kalau kamu tuh jadi jurusan musik misalkan gitu ya, gitu. Portofoliomu tuh ada pagelaran gitu ya. Ya sudah, screenshotin aja. Misalnya videonya diupload ke YouTube. Ya menit keberapa di screenshot gitu ya. Taruh di portofolio kamu, kasih link YouTube-nya gitu. Gitu, Hmm. ibaratnya kayak gitu. Kamu kerja jadi dalang tuh gitu. Ya udah ada videonya, screenshot waktu kamu lagi gini, taruh URL-nya ke situ gitu. Karya itu jangan terbatas karya yang bentuknya gambar gitu ya. Yang Oh iya. grafis, yang video aja bisa dimasukin. Yang audio aja juga bisa dimasukin. Cara masukinnya ya semua dikonversi jadi teks atau gambar, baru dikasih link eksternal gitu. Oh Nah, sekarang kalau nggak ada apa? Ya mungkin kamu di organisasi, kamu pernah ikut organisasi, dokumentasi selama kamu aktif di organisasi itu apa? Mungkin kamu pernah ada kegiatan sosial, gitu. Volunteer ini itu, praktikum ini itu, silahkan masukkan, gitu. Karena memang portofolio seperti itu. Dan portofolio nggak oh ada iya. batas-batasan maksimal harus berapa halaman, minimal berapa halaman. Ya serasa kamu udah cukup untuk menunjukkan ya ini adalah
mentoknya saya gitu ya, yang profesional yang seperti itu. Gitu. Oh iya. Itu Contohnya nggak boleh. kan saya pernah pernah ikut suatu konferensi ya Pak, internasional. Terus ini saya nanti kalau dibuat portofolio melampirkan dokumentasinya ya Pak. Ya, Saya waktu betul. presentasi, Waktu terus juga presentasi atau waktu sertifikat. foto bareng sama siapa-siapa gitu misalkan. Oh iya. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Gitu. Karena Jadi, sebelumnya saya mengira harus ada kayak bukti karyanya itu Pak, bukti karya misalnya desain. ya enggak, itu semua bisa disesuaikan. Makanya gitu, kita ada di mananya gitu. Tadi bener sebenarnya lebih detail soal soal CV ya, mendetailkan CV kan ada bukti karyanya gitu kan. Tapi ya dokumentasi yang sifatnya seperti itu nggak masalah gitu. Kan ada karyanya, misalnya ada contoh bikin desain gambarnya nih, gambar konten-konten IG feed misalkan gitu. Nanti ada screenshot yang udah diupload ke IG, terus yang like berapa, yang komen berapa, contoh aja satu gitu kan. Oh iya. Oh ini berhasil nih kayak gini gitu. Dan lain-lain. Kamu ada usaha sendiri misalkan di rumah gitu kan. Jualan online, produknya kamu foto, hasil Oh. di marketplace kamu screenshot gitu misalkan waktu penyerahan ke customer atau waktu apa, waktu mau ngirim-ngirim gitu atau waktu diambilin sama kurir kamu foto gitu. Ini banyak ya per hari segini gitu. Ya gitu-gitu intinya. Coba Oh nanti iya. kamu bikin dulu aja deh. Nanti habis itu aku review aja nggak apa-apa gitu. Oh iya. Gitu ya. Intinya tuh bukti-buktinya aja. Jadi portofolio lebih ke arah bukti gitu. Nanti aku jelasin di sesi detail sambil bahas CV-mu gitu. Ada lagi nggak yang general? Secara general itu aja Pak. Itu sih Aku pengen tentang nanya CV. nanya beberapa pertanyaan. Kak, berarti kamu kan fresh graduate ya, betul ya? Atau Ini udah Pak, kerja? udah pernah kerja. Oh, udah pernah kerja. Ya udah pernah kerja. Udah pernah kerja. Oke. Dan pengalaman kerjamu dimasukin nggak ke CV-mu? Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin minta pendapat Bapak berkaitan dengan ini. Saya kan mahasiswa tahun 2016. Kebetulan saya lulus tahun 2020 awal ya Pak. Jadi saya kuliah itu cukup singkat, 3,5 tahun. Karena pada saat itu tuh saya ingin fokus melanjutkan studi. Tapi karena berbenturan dengan lain hal, saya memutuskan untuk bekerja dulu. Jadi di awal tahun 2021 itu kan saya sudah mulai apply kerja. Dan alhamdulillah saya diterima di salah satu perusahaan sebagai staf administrasi. Nah, ini kan saya kemarin habis kontrak bulan Februari, Pak. Jadi sebelumnya saya sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak lagi karena saya ingin bisa mengembangkan karir saya juga. Selain itu saya juga ingin bekerja di bidang yang relate dengan jurusan saya sebelumnya. Karena di pekerjaan saya sebelumnya itu benar-benar jauh sekali Pak bidangnya. Dan ya alhamdulillah saya bisa mengikuti dan juga senang juga mempelajari hal baru. Tapi saya ingin mencoba bekerja di bidang yang lain. Nah, kebetulan yang saya ingin masuki itu di bidang public relations ataupun business development, Pak. Tapi di sini saya merasa untuk kemampuan, pengetahuan, dan juga pengalaman itu cukup kurang ya Pak di bidang itu. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk mencari internship, Pak, program magang, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan terkait bidang tersebut. Nah, menurut Bapak ini saya sudah terlalu terlambat belum sih Pak untuk memulai semuanya dari awal? Karena kan saya sekarang sudah bukan lagi fresh graduate ataupun mahasiswa tingkat akhir, di mana sekarang kan kebanyakan perusahaan itu untuk program magang mencari yang masih fresh graduate seperti itu Pak. Oke, menarik gitu. Jawabannya adalah tidak telat gitu ya. Nggak ada namanya telat gitu. Ibaratnya kita pakai logika simpel aja. Kamu misalkan kerja dulu sebagai apa setahun, tapi kuliahmu 3,5 tahun. Masa iya gara-gara ditinggal setahun yang 3,5 ini lupa gitu? Tonjolin dong yang kamu miliki atau hal yang hanya dimiliki sama orang yang harus mengenyam 4 tahun ini atau 3,5 tahun ini gitu. Ya artinya itu kamu satu jelas mata kuliahmu kamu masih ingat. Yang kedua kamu personal branding gitu. Ada LinkedIn tuh sekarang gitu. Tunjukin, jangan punya LinkedIn hanya seperti portal karir. Bikin LinkedIn seadanya, apply sana sini, tapi nggak connect sama HR gitu. Tiap hari itu wajib namanya follow connect HR itu wajib gitu. Setiap hari.
Kalau perlu setiap minggu sampai di blok gitu, sampai kena pembatasan LinkedIn gitu. Itu wajib gitu. Karena itu yang aku lakuin terus seperti itu. Walaupun akunku udah gede, aku tetap ngelakuin itu gitu. Rela aja nggak apa-apa gitu. Biar kamu relasinya banyak, teman-teman rekruter gini gitu, main ada saran ini itu. Ya kan? Habis itu diingat lagi gitu terkait dengan ini. Kalau kamu bilang bahwa jurusannya beda banget, kalau jurusannya beda sih beda. Kalau banget sih enggak ya buat aku ya. Kayak gitu. Apalagi ngomong soal public relation, kamu harus ingat orang-orang PR tuh harus kayak gimana sih gitu. Harus punya kemampuan apa gitu. Iya. Gitu. Terus kemampuan itu masih ada nggak? Lihat teman-temanmu sekarang ibaratnya gitu. Toh kok juga udah lulus juga kamu masih punya teman-teman kan yang bisa dihubungi gitu-gitu. Bisa Iya, mintain Pak. saran seperti itu. Nggak apa-apa. Malah kamu punya nilai plus juga gitu. Dan dengan pengalaman seperti ini kamu tidak harus ngelamar yang intern. Yang ngelamar yang pengalaman kerja juga nggak apa-apa. Gitu. Yang pengalaman Nggak kerja apa-apa, Pak. bukan yang Berarti intern. saya langsung apply di bidang tersebut. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak Karena apa-apa. ini, Pak, saya lihat untuk persyaratannya itu biasanya minimal pengalaman 2 tahun di bidang ini, gitu-gitu, Pak. Jadi kan saya untuk di bidang itu belum punya pengalaman ya, Pak, karena sebelumnya saya bekerja sebagai staf administrasi, begitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya gini, di dalam kegiatan staf, nanti sambil dibayangin di dalam pekerjaan staf administrasi ini, ada momen-momen kamu ngobrol dengan departemen-departemen lain nggak? Ada momen ngobrol kamu melakukan tadi ya, public speaking gitu nggak? Gitu. Ya. Terus sekarang kamu bahasa Inggrismu bagus nggak? Kalau pede ya maju aja udah. Tapi kan tadi sambil ngelamar, jadi zaman sekarang tuh nyari kerja tuh gini loh, nyari dan ditemukan gitu. Nyari. Jadi nyari itu kamu aktif, tapi kamu juga gampang ditemuin gitu. Makanya branding, personal branding. Kamu pengen dikenal sebagai apa gitu. Punya LinkedIn, oke, bikin konten ini itu, bikin postingan ini itu, aktif sana sini, aktif sama rekruter. Dicoba dulu nggak apa-apa gitu. Cari dulu lowongan-lowongan yang semua jurusan misalkan. Ya, atau yang public relation tapi syaratnya nggak terlalu ini, itu dicoba dulu gitu. Ya kan? Nggak masalah gitu, kayak gitu. Itu nggak masalah gitu, karena itu nggak, menurutku Iya. nggak terlalu menyimpang gitu. Gitu. Oh, kamu kerja jadi public relation juga mungkin di dalamnya ada kegiatan administrasi kok. Gitu. Kamu kerja di bidang administrasi gitu ya. Mungkin di dalamnya kamu mungkin bukan public relation istilahnya, tapi kamu juga ada komunikasi dengan ya relasi-relasi kamu yang beda-beda departemen. Orang kamu bisa ngurusin admin misalkan gitu ya. Data ini itu kan data juga dipakai sama departemen lain gitu. Malah selebihnya kamu udah diuji di situ. Saya butuh ketelitian, data harus rapi, harus mudah dipahami, harus mudah, kalau mau diolah sendiri sama pihak luar gampang. Kalau pihak luar udah kayak mana ini laporan ininya, tinggal kasih gini gitu gitu. Ada sesuatu yang harus kamu banggakan dengan pernah menyimpang gitu. Bukan nganggap itu sebagai kekurangan. Kalau nganggap itu sebagai kekurangan, ngapain kamu daftar kerja waktu itu? Paling simpel gitu, gitu kan. Karena waktu nggak bisa balik, jadi tunjukkan itu sebagai suatu kelebihan. Jadi kelebihan saya adalah ilmu-ilmu saya masih ingat, tapi saya punya kelebihan, saya udah paham soal ini terkait dengan administrasi. Nah kalau nanti ke depan gimana biar warna public relationku muncul gitu ya. Tadi branding tetap, terus nanti coba cari course gitu ya, seminar-seminar atau apapun itu training yang soal public relation. Biar nanti bisa diupdate ke CV-mu gitu, bahwa saya masih aktif di sini gitu. Oh iya, Pak. Gitu. Nanti di sisi detail CV aku jelasin deh gitu. Ada lagi nggak yang pengen ditanyain? Kak? Sudah, Pak. Sudah itu. Udah, yang general cukup itu ya. Oke ya, gitu. Jadi mungkin sedikit kesimpulan aja dari aku bahwa yang namanya lamar kerja ya, nyimpang itu bukan suatu kekurangan gitu. Gitu. Kamu tuh harus jangan kayak ngelihat nyimpangnya gitu, jangan lihat ini itu gitu. Kerja itu mungkin ada yang sejak awal udah ketemu passionnya, ada yang harus mencari, ada yang bisa langsung spesialis, ada yang generalis sana sini dulu gitu. Ada yang kamu nyari jenjangnya, ada yang oke, kita butuh uangnya dulu dan lain-lain gitu. Sehingga memandang sesuatu itu jangan dari sisi kekurangannya, nanti kita kurang terus gitu. Tapi kamu punya apa gitu. Gitu. Emang ada orang yang pernah kerja administrasi tapi didukung dengan kemampuan public relation kayak aku gitu misalkan. Emang ada teman-temanku public relation yang punya kemampuan admin seperti ini gitu. Ya itu jadi suatu value yang harusnya kamu tonjolin.
dengan cara menuliskannya di CV gitu ya. Dan tadi lakukanlah branding dimanapun, di semua tempat yang kamu tahu. Paling gampang ya di LinkedIn kalau mau branding gitu. Kamu pakai platform yang lain nggak apa-apa gitu. Bikin konten di TikTok lah, bikin konten di Instagram lah sebagai ya kamu yang ingin dikenal sebagai orang public relation kayak gitu. Jangan sampai kamu nyantumin akun LinkedIn misalkan ya di CV, tapi setelah dicek ternyata akun LinkedIn-nya nggak komplit, tidak lebih informatif dari CV-mu gitu. Jangan sampai kamu nyantumin Instagram, habis dibuka Instagramnya dikunci. Di private. Setelah di private dibuka ternyata nggak ada hubungannya, malah postingannya nggak ada misalkan, atau postingannya cuma kata-kata mutiara banyak gitu. Buat apa? Kalau cuma kata-kata mutiara, mau cari di Google bisa gitu kan. Apa bedanya gitu? Karena yang tadi gitu, sosmed itu dianggap sebagai portofolio tambahanmu. Ibarat seolah-olah kayak kalau Anda ya masih membutuhkan informasi terkait kualifikasi saya, silahkan kunjungi saya di sini biar Anda tahu nih. Gitu. Sisi saya yang lain yang mungkin Anda butuhkan, Anda penasaran tapi belum tertulis di sini secara komplit gitu. Itu yang bisa kamu lakukan ya untuk branding. Jadi ada kalanya tuh kamu harus merasa bahwa loker itu nggak terbatas kok, banyak. Di luar sana banyak perusahaan yang mungkin aku belum kenal. Jadi tinggal tunggu ditemukan. Makanya aku harus aku pakai platform ini itu. Aku coba keponya lebih gitu, biar kamu menemukan itu. Selain itu perusahaan itu juga mungkin butuh orang kayak kamu, tapi mereka tuh belum menemukan kamu siapa. Perusahaan ini punya website, punya IG resmi, follow akunnya, DM adminnya gitu kan. Perusahaan ini punya LinkedIn akun official, follow, dia posting komen, ada HR-nya connect gitu. Enak kayak begitu. Akhirnya branding iya. Jadi kayak nyari loker tuh ya secara aktif, tapi secara pasif juga biar kamu tiba-tiba bisa ditawarin. Info masuk. Gitu ya, Taya? Gitu. Oke, Iya, Pak. itu mungkin closing dari sesi general. Kita masuk ke yang spesifik ya, Tak? Iya, Pak.